Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Perkenalkan, saya Heru Soleh dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, angkatan 22, untuk NIM-nya 2022610074. Nah, di sini saya akan mereview salah satu novel terbaik dan juga pernah memenangkan sayembara novel pada tahun 2023, yaitu judulnya Tersesat Setelah Terlahir Kembali karya Yoga Sen. Nih, juara satu sayembara. Maka dari itu saya tertarik pada novel ini. Namun sebelum itu saya akan mengulas tentang Yoga Sen. Yoga Sen itu merupakan orang Sumatera Barat, orang Sumatera Barat yang lahir pada tahun 1997, ya, dimana novel Tersesat Setelah Terlahir Kembali ini memenangkan sayembara juara satu di Jakarta. Kesan pertama yang setelah saya baca pada novel ini, yaitu ketika di novel ini tentunya sangat mudah, bagaikan kita itu menonton sebuah film. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena kita itu gampang lah untuk mengangan-angan semua cerita yang ada di dalam novel ini. Salah satu contohnya ketika si Aku ini, karakter Aku, tokoh utamanya itu Aku, tinggal bersama pensiunan tentara, namun pensiunan tersebut dianggap oleh masyarakat itu orang gila. Tuh, tentunya kita sebagai yang sering baca buku ataupun novel pasti gampang lah untuk membayangkan novel itu, membayangkan dari cerita itu. Kesan pertama yang saya dapat dalam novel ini itu, nah, di sini saya akan mereview novel ini, dimana novel ini dengan tokoh utamanya itu Aku, itu tidak si tokoh Aku itu, entah itu Yoga atau siapa, saya kurang tahu, itu tidak menyebutkan namanya, akan tetapi di dalam novel ini hanya menyebutkan kata Aku saja. Namanya itu Aku. Dia itu mempunyai istrinya seorang bidan, namun dia itu mendapatkan banyak masalah di dalam keluarganya, entah itu dari ayahnya yang walaupun ayahnya itu seorang dewan, dan juga istri dari ayahnya itu mempunyai penyakit stroke. Ya, mempunyai penyakit stroke itu terdapat pada kalimat saya tidak ingin membawa ibu saya ke rumah sakit perawatan untuk orang tua, melainkan saya ingin merawat sendiri. Saya senang merawat ibu saya sendiri. Tuh terdapat pada cerita tersebut. Ya, jujur sekali setelah saya membaca novel ini pikiran saya benar-benar tersesat ya, karena apa ya, emang ada itu menantu laki-laki itu memandikan ibu mertuanya, ya, walaupun pada saat itu ibu mertuanya itu sakit stroke itu, tapi kok bisa ya seorang menantu laki-laki itu memandikan ibu mertuanya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ibu mertuanya itu menikah dengan ayah mertuanya itu pada saat umur 16. Tentunya umurnya dengan istrinya Aku itu tidak beda jauh itu. Makanya
kesan yang pertama kali yang disampaikan oleh aku ini ketika pertama kali memandikan ibunya itu tentu saja canggung. Namun si istrinya itu malah menyuruh bahwasanya nggak apa-apa karena masih pertama kali, nanti akan terbiasa itu. Kalau dari segi penulisan di dalam novel ini tentunya si Yoga itu sangat bagus menurut saya, karena ini tuh menceritakan secara detail, secara menyeluruh. Salah satu contohnya ketika si Oho, ya si Oho itu merupakan dulu dia itu merupakan salah satu siswa yang terbaik, dan bahkan dia itu pernah di dalam novel ini pernah digadaikan oleh orang tuanya untuk mendaftarkan si Oho itu ke dalam anggaplah kalau di sini itu les Kori itu, hanya demi si Kori itu, karena si Kori itu merupakan siswa yang baik tentunya, rajin, suaranya merdu. Dia itu kenapa menjadi seorang yang jahat dan juga menjadi anggap kalau di Jawa dia menjadi anak pang. Itu karena dia menangani salah satu kasus yang melecehkan temannya, yaitu seorang guru agama itu melecehkan siswanya, padahal dia itu merupakan guru agama, namun tingkahnya itu malah lebih dari guru-guru bejat, lebih dari guru-guru nafsuan itu. Sejak saat itu si Oho itu tidak lagi percaya kepada seseorang, dan bahkan dia itu meninggalkan kedua orang tuanya. Dia pergi jauh dari orang tuanya, dan sekarang si Oho itu mendapatkan makanan ataupun minuman, rokok, cara bergaulnya itu karena diperkerjakan oleh ayah mertua si aku ini untuk menjaga anjingnya. Ya, tadi saya belum mengutip tentang si anjing itu. Tentunya kalau si aku ini disuruh istrinya untuk memelihara anjing, karena kenapa? Karena di Pinang itu kalau ada laki-laki yang pulang ke rumah istrinya dan dia tidak mempunyai pekerjaan, sebenarnya dia mempunyai pekerjaan, namun dia resign dari pekerjaannya, kurang lebih seperti itu. Dia bahkan menjadi orang kaya, walaupun dia tidak bekerja, namun dia uang masih ada. Namun ya karena di novel ini mementingkan adatnya, jadi mau tidak mau si aku ini harus disuruh istrinya untuk memelihara anjing. Agar kenapa? Agar kalau di Pinang ini dikatakan Sumando itu merupakan laki-laki yang menumpang sesaat kepada istrinya. Ya, terakhir dari saya teman-teman, jadi ini novel yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin memulai membaca novel sastra. Karena dari sini saya belajar bahwasanya apapun yang kita lakukan itu pasti mempunyai dampak di masa depan. Jadi sama halnya dengan kita sekarang menanam jagung, maka 3 bulan ke depan akan tumbuh jagung. Beda lagi kalau kita sekarang menanam rumput atau permasalahan, maka kedepannya atau
2 tahun atau 3 tahun ke depannya itu akan berdampak balik kepada diri kita sendiri. Mari ayo kita baca buku ini, baca novel-novel yang lain yang berhubungan dengan sastra. Saya sangat senang dengan buku ini, apalagi ini novel yang worth it lah dan patut lah kalau ini mendapatkan juara 1. Ya mungkin hanya itu saja yang review yang bisa saya kasih terkait dengan novel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.